ikan di dalam kolam. Dapat ikan koi sungguh sangat gembira. Ini salam bukan sembarang salam. Salam ahoy dari gerbang tol Tanjung Pura. Badis, menyambut tahun baru kali ini, Hutama Karya telah merampungkan jalan tol Binjai sampai dengan Tanjung Pura sepanjang kurang lebih 38 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera ruas Binjai Langsa seksi Binjai Pangkalan Berandan. Yang mana untuk Binjai Stabat sepanjang 12,3 km telah dioperasikan pada bulan Februari tahun 2022 lalu dan dilanjutkan dengan pengoperasian Stabat Kuala Bingai sepanjang kurang lebih 7 km di bulan September 2023. Nah, kali ini giliran segmen Kuala Bingai Tanjung Pura sepanjang kurang lebih 19 km yang akan segera beroperasi. FYI nih, jalan tol segmen Kuala Bingai Tanjung Pura ini melewati dua sungai besar yaitu Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan. Jembatan Sungai Wampu sendiri merupakan ikon pada ruas jalan tol Binjai Langsa seksi Binjai Pangkalan Berandan. Jembatan rangka baja sepanjang 230 meter tanpa pilar di tengah ini dibangun dengan teknologi tinggi dan menggunakan material rangka baja yang berasal dan diproduksi di Indonesia. Infrabadis, kita balik lagi ke jalan tol segmen Kuala Bingai Tanjung Pura. Sebelum dioperasikan, jalan tol ini harus melewati uji layak fungsi atau ULF terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan yang ada di jalan tol ini telah memenuhi standar manajemen dan keselamatan lalu lintas yang berlaku, sehingga nantinya aman bagi pengguna yang melintas. Infrabadis, langsung saja kita saksikan ULF ruas tol Binjai Langsa segmen Kuala Bingai Tanjung Pura. Are you ready? Gas! Infrabadis, ULF ini dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Kegiatan ULF ini dibagi menjadi 3 subtim, yaitu subtim pertama bidang keselamatan dan manajemen lalu lintas. Subtim kedua bidang sarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap. Dan subtim 3 bidang operasi dan administrasi. Subtim 1 bidang keselamatan bertugas untuk memeriksa terpenuhinya aspek keselamatan. Kami bertugas untuk mengecek pemenuhan aspek keselamatan seperti pelengkapan jalan, pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. Semuanya itu kita lakukan untuk memenuhi jalan yang berkeselamatan sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan pengguna saat melintasi ruas jalan tol ini. Pada ULF ini tugas dari Subtim 2 adalah untuk memeriksa terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Di antaranya adalah pekerasan jalan, kemudian drainase jalan, kemudian termasuk konstruksi jembatannya juga kita periksa. Gadrilnya juga perlengkap dan kelengkapan jalan juga diperiksa oleh Subtim 2, semuanya seperti itu. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi dari Subtim 3 ini adalah dalam rangka untuk bertugas memeriksa administrasi dokumen-dokumen yang dilakukan sesuai dengan gambar terbangun, perjanjian jaminan, kesiapan dokumen pengadaan tanah, dan melakukan pemeriksaan dan SOP terhadap sebelum dilakukannya operasional jalan tol. Seperti itu. Saat ini kita sedang melakukan uji kelayakan fungsi, ini agar kita bisa memastikan bahwa kelayakan fungsi terhadap jalan tol ini sudah memenuhi syarat. Semua persyaratan yang ada harus segera terpenuhi sehingga jalan tol ini bisa segera difungsionalkan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pembangunan ini telah dapat menyelesaikan pembangunannya segmen Kuala Bingai Tanjung Pura, dan mudah-mudahan uji layak fungsi ini dapat sukses sehingga
dapat segera dioperasikan untuk kelancaran lalu lintas maupun barang dari Medan sampai Tanjung Pura. Dan alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan pleno pembahasan berita acara uji layak fungsi beserta rekomendasi-rekomendasi yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol, dan mudah-mudahan dari hasil berita acara tadi yang dilaksanakan, Badan Usaha Jalan Tol akan memenuhi temuan-temuan tersebut. Dan kita harapkan ini dapat terpenuhi guna menjadi persyaratan untuk penerbitan sertifikat uji layak fungsi jalan yang nantinya akan menjadi dasar untuk pembukaan operasional ruas jalan Tabat Kuala Binge Tanjung Pura. Infrabadis, nantinya dengan beroperasinya tol segmen Kuala Bingai Tanjung Pura, maka dari kota Binjai menuju Tanjung Pura hanya menempuh waktu kurang lebih 30 menit. Wah, warga Binjai menuju Tanjung Pura sudah semakin cepat dan dekat. Tanjung Pura sendiri dikenal dengan wisata religinya, yaitu Tuan Guru Babu Salam dan Masjid Ajiji. Tuan Guru Babu Salam adalah seorang ulama besar sekaligus pendiri kampung di Desa Besilam yang bernama Syekh Abdul Wahab Rokan, yang hingga sekarang makamnya sering dikunjungi masyarakat dari daerah hingga mancanegara untuk berziarah. Infrabadis, wisata religi Tuan Guru Babu Salam ini dari gerbang tol Tanjung Pura dapat kita capai hanya dalam hitungan menit. Selanjutnya, ada Masjid Ajiji yang merupakan masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Langkat. Masjid ini didirikan oleh Sultan Abdul Aziz pada tahun 1902 dan makam pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah berada di dalam komplek Masjid Ajiji. Dengan dibukanya segmen tol Kuala Bingai Tanjung Pura sepanjang 19 km, maka ruas Binjai Langsa akan menjadi lebih lancar. Selain itu, dengan hadirnya segmen Kuala Bingai Tanjung Pura ini dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara, khususnya di Tanjung Pura, melalui prioritas UMKM di rest area. Harapannya adalah selesai ULF ini bisa mempercepat perjalanan, bisa membantu pemindahan logistik, serta bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol ini. Tetap menjaga keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga saudara-saudara selamat sampai tujuan. Orang Medan mengucap horas, suara merdu terdengar jelas. Tetap semangat, bekerja keras, tol Bimbran tuntas sesuai target dan berkualitas. Harapannya kita bisa segera beroperasi untuk bisa memudahkan masyarakat bermobilisasi dari kota Binjai ke kota Tanjung Pura. Semoga bermanfaat. Salam dari Tanjung Pura. Akhir kata, Buah durian, buah kueni. Rasanya nikmat disantap bersama. Cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.